Orang kalau doanya nggak dikabulkan sama Tuhan mutung. Nah, padahal puasa itu bukan upaya memaksa Tuhan dengan cara mogok makan seperti anak manja, ya. Kalau nggak makan, kalau Tuhan nggak kabulkan doa saya nggak mau makan. Sono, nggak usah makan sekalian. Nah, puasa itu bukan menunda makan. Tadi saya sudah katakan, bukan menunda jam biologis. Apalagi kemudian setelah buka puasa, malah makanannya mewah, berlebihan. Itu namanya nggak puasa, itu nunda jam makan. Ya, puasa juga bukan mencari urapan, biar sakti, jadi dukun, ya dukun dalam gereja. Enggak, puasa nggak bisa bikin Anda sakti. Nggak ada puasa menghasilkan urapan. Saya Joseph Paul Sang, apologet Kristen. Banyak pertanyaan yang datang kepada saya, bagaimana sih puasanya orang Kristen? Itu orang-orang Islam berpuasa, orang-orang Buddha puasa, orang Hindu puasa. Emang orang Kristen nggak pernah puasa? Nah, lalu saya bilang, itulah bedanya saya dengan kalian. Kami orang Kristen, kalau puasa nggak boleh pamer. Kalau sampai pamer, maka puasanya percuma, alias batal. Sedangkan kalian kalau puasa kan harus dipamer-pamerin. Kalau pula yang nggak puasa dikoprak-koprak, warung-warung yang buka ditutup, dipaksa. Kalau nggak tutup nanti warungnya dibongkar. Nah, beda ya jadinya ya. Nah, jadi bagaimana sih puasa orang Kristen atau puasa yang benar menurut Alkitab? Nah, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Lalu jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, maka mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, itu saya ambil dari Markus 2 ayat 18 sampai 20. Jadi apakah puasa itu? Puasa adalah cara meminta kepada Tuhan dengan memberikan atau menukar seluruh keinginan jasmaniah kita kepada Tuhan. Itu tertulis dalam Yesaya 58, nanti saudara bisa baca sendiri ayatnya ya semuanya, dan nanti di akhir akan saya kasih ringkasannya Yesaya 58 ini. Nah, dalam Alkitab ketika berpuasa biasanya dituliskan tidak makan dan tidak minum. Itu tertulis di dalam Keluaran 34 ayat 28. Apakah orang Kristen berpuasa? Oh ya, pasti. Seperti tadi saya katakan, ya. Apakah orang Kristen wajib berpuasa? Tidak. Sebab kekristenan bukanlah seperangkat aturan dan ritual, bukanlah seperangkat simbol dan keharusan-keharusan. Kekristenan adalah sebuah jalan hidup yang kita tempuh, yang kita pilih, yaitu jalan hidup Kristus, namanya Kristian, pengikut Kristus, ya. Bagaimanakah pengikut Kristus itu? Firman Tuhan mengatakan, bila kamu saling mengasihi, maka dunia akan mengenal bahwa engkau adalah pengikutku, ya. Pengikut siapa? Kristus. Kristian, pengikut Kristus. Hukum Taurat dan semua ritual di dalamnya, ketentuan-ketentuan di dalamnya itu sudah dibatalkan oleh Yesus, ya. Di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Setelah itu semua orang berlomba memasuki kerajaan Allah. Kenapa? Karena dulu kerajaan Allah itu hanya milik orang Yahudi. Namun setelah hukum Taurat dan kitab para nabi ini digenapi oleh Yesus, maka kerajaan Allah ini dibuka bagi seluruh bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus dan penebusannya di kayu salib. Ya, Efesus 2 ayat 15 juga menyebutkan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, maka ia membatalkan semua hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan puasa, bukan karena melakukan kewajiban, melainkan karena sebuah kerinduan
sebuah kebutuhan, ya. Dan caranya ya dengan cara yang sudah diajarkan, yaitu yang diajarkan apa? Di dalam Alkitab, ya, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi kita memandangnya bukan dengan benar salah cara itu, atau kalau tidak selesai cara puasa, tidak tuntas puasanya sesuai dengan cara Alkitab, maka kita berdosa atau menghina dan sebagainya, atau batal atau segala, enggak, ya. Namun ini adalah sebuah standar yang tertulis di dalam Alkitab. Bila kita melakukannya dengan benar, Anda akan mendapatkan manfaatnya. Kita akan mendapat manfaatnya. Hal ini sama seperti bila kita ikut berpantang makanan yang diharamkan di dalam Alkitab, ya, bukan Al-Quran, ya. Patokan kita itu adalah Alkitab, bukan Al-Quran, ya. Sebab makanan hal haram di dalam Alkitab dan Al-Quran banyak yang berbeda, ya. Sebab bahkan puasa dalam Al-Quran itu cuma menunda makan, ya, merotasi jam biologis, siang jadi malam, malam jadi siang, ya. Makanya 3 kali, malah 5 kali sehari kalau lagi bulan Ramadan, kan, tambah banyak, ya, dan heboh-heboh makanannya. Terus yang nggak puasa pun disuruh ikut puasa. Puasa di dalam kekristenan bukanlah menunda jam biologis, ya. Nah, Yesus mengingatkan bahwa nanti ada saatnya para muridnya akan berpuasa. Tadi ayatnya sudah saya sebutkan, ya, di dalam Markus 2 ayat 18, yaitu saat ia sudah tidak lagi bersama-sama dengan para muridnya secara jasmaniah di bumi ini. Ya, ketika Yesus sudah diangkat, maka itulah saatnya para muridnya berpuasa dan kita juga berpuasa. Ya, dan di Antiokhia juga disebutkan bahwa orang-orang Kristen ini berpuasa dan mendapatkan pesan dari Tuhan saat mereka berpuasa. Itu tertulis dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Sebab saat Yesus Kristus tidak hadir secara jasmani di dunia seperti 2000 tahun yang lalu sebagai manusia, maka rohnya lah yang hadir. Dan kita hanya bisa mengenali kehadiran rohnya, roh Yesus, saat roh di dalam kita kuat. Masalahnya, manusia jasmani kita, kedagingan kita ini terlalu kuat, berisik, sibuk, ya, sehingga roh kita ini nggak peka, ya. Coba lihat di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana bisa berdoa saat kita sibuk dengan kekhawatiran dan semua kekacauan yang ada? Bagaimana bisa tenang saat kita sibuk pesta pora, senang-senang dengan nada tolan, shopping sana, shopping ini, kia-kia. Nah, berpuasa adalah sebuah jeda, sebuah pause, atau tanda sela kalau Anda baca dalam kitab Mazmur, ya. Dalam hidup kita agar kita bisa tenang, berdoa, merasakan kehadirannya, ya, di dalam hidup kita. Jadi waktu-waktu puasa itu sangat penting, ya, buat kita untuk jeda, pause dari kesibukan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, Anda harus berpuasa. Bisnismen, Anda berpuasa. Ibu rumah tangga, anak-anak muda, ayo puasa. Supaya apa? Supaya kita tenang. Supaya kita merasakan kehadiran Tuhan. Itu jeda, stop. Ambil satu waktu untuk puasa. Begitu, ya. Nah, sebenarnya manusia jasmania kita bisa ditekan dengan respon yang benar ketika kita menghadapi penderitaan-penderitaan. Namun, seringkali responnya kita kan salah. Karena apa? Ya karena daging kita terlalu kuat. Nah, puasa ini menjadi salah satu cara efektif untuk mengontrol, untuk belajar menguasai, mengendalikan manusia jasmania kita, manusia daging kita. Yaitu apa? Dengan menyerahkan tesukah, ya, atau desire, lust, hawa nafsu kita untuk ditukar dengan kehendak Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kehendak Tuhan itu yang diadopsi kemudian menjadi kehendaknya kita. Ya.
Kita selalu berdoa, ya, dalam doa Bapa kami kita berdoa, kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Tapi pada kenyataannya kita kalau berdoa kan kita maksa sama Tuhan, maunya kehendak kita yang jadi, ya kan? Saat berpuasa, kehendak kita ini kuat sekali. Kudu, harus, kalau nggak begini, pokoknya saya nggak mau jadi Kristen lagi. Kalau nggak pakai cara saya, pokoknya saya nggak mau ke gereja lagi. Orang kalau doanya nggak dikabulkan sama Tuhan, mutung. Nah, padahal puasa itu bukan upaya memaksa Tuhan dengan cara mogok makan seperti anak manja, ya. Kalau nggak makan, kalau Tuhan nggak kabulkan doa saya nggak mau makan. Sono, nggak usah makan sekalian, nah, ya kan? Malah sampai mati pun Tuhan tidak akan memberikan keinginan kita. Ingat, saudara baca dalam Matius 6 ayat 33. Ya, jelas mengatakan agar kita disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, coba konteksnya Matius 6. Tuhan Yesus kasih contoh burung. Tuhan Yesus itu nggak kasih burung itu sangkar emas berlian. Kenapa? Burung nggak butuh sangkar emas berlian, malah itu mengekang dia. Ya, walaupun emas berlian, dia dalam sangkar, nggak mau burung itu. Kenapa? Karena walaupun burung itu kepengen, tapi nggak mau, Tuhan nggak kasih. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang dibutuhkan oleh burung ini adalah bumi yang udaranya bersih, bumi yang luas, alam yang bersahabat, makanan yang melimpah, alam yang indah untuk dinikmati oleh seorang burung sehingga ia bisa bernyanyi dengan riang. Bukan sangkar emas berlian. Burung tidak butuh sangkar emas berlian. Burung membutuhkan alam yang segar, bebas polusi udara, kebebasan untuk terbang sana sini, ya, pergi jauh dengan riang. Maka itu Tuhan kasih, Tuhan pelihara, ya, bersama dengan pasangannya, anak-anaknya, dan kelompok burung itu sendiri. Nah, berpuasa itu adalah cara menukar kehendak kita dengan kehendak Bapa di surga, mempersembahkan tesukah kita kepada Tuhan. Coba cek di YouTube saya yang lain, judulnya Tesuka, ya. Di YouTube saya yang sebelumnya ada tertulis, ada saya rekam pengajaran tentang Tesuka ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Jadi Tesuka ini harus kita persembahkan kepada Tuhan, ya, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita. Hawa nafsu dan keinginan kita ini harus dipersembahkan sama Tuhan. Nah, puasa ini sarananya kita melatih daging, kontrol, kuasai, kendalikan untuk taat. Daging ini tunduk taat sama roh yang ada di dalam kita, ya. Sebab El adalah ruah, Allah adalah roh. Menyembahnya harus di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Nah, kita sering salah kaprah menyembah Tuhan itu dengan cara ritual dan simbol liturgis. Jasmani kita menyembah kelihatannya, tapi roh kita sebenarnya nggak menyembah. Kenapa? Karena jasmaninya kuat sekali. Kita pikir kita dengan ritual dan liturgis, dengan media-media, dengan gambar-gambar, simbol-simbol, dengan batu, patung, dan sebagainya, ya, rosario, dengan zikir, kita pikir kita bisa datang sama Tuhan. Nggak bisa. Selama jasmani kita itu masih kuat, nggak bisa. Oh, itu kan menolong, Pak Pendeta. Enggak, itu nggak menolong. Itu membantu Anda untuk berilusi tentang Tuhan. Ya, hati-hati ya. Nah, ibadah yang dilakukan dengan jasmania tanpa roh yang benar malah menyebabkan yang jahat. Contohnya apa? Contohnya Kain. Ya, sama-sama ibadah sama adiknya Kain dan Habil. Tapi Ibrani 11 ayat 4 dikatakan Habil mempersembahkan dengan iman, ya, melakukan korban dengan iman. Kain enggak. Jadi marah Kain. Kenapa? Karena persembahannya enggak diterima oleh Tuhan. Karena marah, ya, dibunuh Habilnya, adiknya, dipenuhi dengan tesuka, kemudian dibunuh. Ya, jadi ibadah pun kalau kita dengan cara yang salah, kita menyembah Tuhan dengan cara salah, malah bisa bunuh-bunuhan. Pendeta-pendeta yang suka menyerang satu dengan yang lain, itu tapi kita nggak mau bahas itu. Nah, jadi
tes sukanya Kain terlalu kuat, ya. Sama-sama ibadah, tapi tes sukanya nggak dipersembahkan sama Tuhan, nggak dibakar. Yang dipersembahkan apanya? Fisiknya, jasmani, cuman hanya dipersembahkan hanya materinya, tetapi hatinya enggak, ya. Sama seperti orang Israel, nggak ada Musa, mereka bingung, ya, di padang gurun. Musanya lagi di Gunung Sinai, dia teriak-teriak, Harun, gimana kita nih, gimana caranya nih kita harus menyembah Elohim Yehova. Mereka mau menyembah Yehova Elohim loh, ya. Terus Harun bilang, kumpulin emas, kumpulinlah emas. Mereka bikin patung emas, patung lembu emas. Terus Harun bilang, orang Israel, inilah Yehova Elohim, sembahlah dia. Jadi mereka itu nyembah Yehova Elohim dalam wujud patung lembu itu. Nah, hati-hati kalau saudara-saudara yang berdalih berkata, enggak, saya nggak nyembah patung, saya nggak nyembah patung, kok saya menyembah Yesus. Ini kan hanya media. Hati-hati. Oh, saya nggak sujud sama patung, itu kan kita hanya wujud, kita menyayangi Tuhan. Oh enggak, saudara menyembah patung gitu. Sudah itu jelas tertulis dalam Keluaran 20 ayat 4. Jangan bikin patung apapun, jangan sujud menyembahnya. Di dalam Septuaginta juga sangat jelas sekali, proskuneo. Proskuneo itu sujud nyembah dan cium. Nah, kita banyak yang suka cium-cium itu, zikir, rosario, terus apa itu, yang benda-benda mesianik ya dari Israel itu. Oh, ini berdoa, terus sudah pakai tali, pakai shofar, itu disakralkan semua. Oh, jangan sampai ya. Itu adalah ibadah jasmania. Dan itu sangat berbahaya ketika saudara punya batas sucinya, batas suci jasmani. Oh, itu mengerikan, ya. Batas suci kita itu ada di dalam roh kita. Makanya kita harus puasa supaya kita ngerti, ya. Nah, jadi bahkan sampai hari ini beberapa gereja juga masih terikat dengan simbol patung gambar ritual liturgi yang dianggap menjadi media penyembahan kepada Allah. Hati-hati, Anda sedang masturbasi rohani, ya. Roh Anda nggak peka, roh Anda nggak kuat, jasmani Anda kuat, Anda berpikir Anda bertemu dengan Allah padahal enggak, ya. Nah, kemudian selanjutnya Paulus juga mengalami suatu masalah dalam hidupnya. Namun Tuhan izinkan agar dagingnya tidak memberontak dan rohnya menjadi lebih kuat dari dagingnya, ya. Jadi saya katakan tadi bahwa selain dengan puasa, respon yang benar terhadap masalah itu juga akan memperlemah tesuka, memperlemah kedagingan kita, tesuka, tapi juga memperkuat manusia roh kita, ya. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, Yesus selama menjadi manusia, ia benar-benar manusia biasa, ya. Dia berdarah, dia merasakan sakit, dia punya emosi, dia punya rasa marah, punya rasa sedih, ya. Namun Yesus mengontrolnya, ya. Makanya sebelum Yesus melayani, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Para rasul setelah Yesus naik ke surga, mereka juga puasa dengan rajin loh, ya. Malah disebutkan beberapa kali mereka berpuasa, contohnya Paulus sendiri. Nah, puasa itu bukan menunda makan. Tadi saya sudah katakan, bukan menunda jam biologis. Apalagi kemudian setelah buka puasa, malah makanannya mewah, berlebihan. Itu namanya nggak puasa, itu nunda jam makan, ya. Puasa juga bukan mencari urapan, biar sakti, jadi dukun, ya, dukun dalam gereja. Enggak, puasa nggak bisa bikin Anda sakti. Nggak ada puasa menghasilkan urapan.